Dan pemirsa, kita akan kembali berdialog dengan Mas Prihadi, jurnalis senior dan pemerhati manajemen bencana terkait dengan sejumlah faktor ya Mas Prihadi yang mempengaruhi adanya bencana-bencana ekstrim ini. Jadi kalau dari pandangan Mas Prihadi untuk sejauh ini dari Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara, apa faktor utamanya? Faktor utamanya seperti tadi saya sempat sampaikan bahwa siklon Senyar ini hanya trigger. Faktor-faktor Senyar ini adalah faktor atmosferik yang memang nggak bisa diapa-apain kecuali adanya teknologi modifikasi cuaca. Tapi hal-hal ketika kemudian kita diperlihatkan terkait dengan kayu, banjir segala macam itu adalah faktor-faktor yang sudah ditabung sebelumnya, ditabung tanda kutip. Jadi resiko hidrometeorologinya sudah ada, Senyar itu hanya sebagai triggernya aja. Dan yang saya mau tekankan bahwa memang pada akhirnya bencana ini amat sangat luar biasa gitu kan, 3 provinsi sekaligus. Dan ini akan menjadi tantangan lebih karena akses jalan yang terputus. Kemudian juga tadi warga tadi mengatakan bahwa komunikasi terputus, listrik terputus, bahkan dari luasan dan cakupan wilayahnya juga amat sangat luas. Ini yang menjadi tantangan buat BNPB, TNI, Polri, karena sumber dayanya harus dibagi menjadi 3 wilayah yang cukup luas. Sehingga meskipun upaya percepatan ini, bantuan logistik dipercepat, tapi ada tantangan-tantangan sendiri yang tadi saya katakan, akses yang terputus. Jadi memang, tapi itu pun juga sudah diantisipasi kan. Ketika jalan terputus, sudah dibikin semacam posko untuk hubungan udara, bantuan udara di Taruntung. Ini yang semoga saja bisa mengakselerasi bantuan kepada warga. Dan juga jalur komunikasi sudah perlahan baik kembali, listrik juga mudah-mudahan segera diatasi sehingga warga benar-benar tidak lagi terisolasi, komunikasi bisa dipercepat sehingga keluarga-keluarga yang merasa kehilangan kontak bisa terhubung. Saya sempat memiliki teman di Takengon yang juga menjadi korban. Lokasi rumahnya itu 1 kilometer dari lokasi banjir gitu kan. Saya hanya mengatakan bahwa mungkin jalur komunikasi masih terhambat seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika kemudian teman saya itu kirim pesan bahwa keluarganya sudah baik-baik aja. Jadi memang hal ini amat sangat di luar perkiraan kita kan. 3 provinsi sekaligus. Desember memang diperkirakan musim hujan di wilayah Sumatera bagian utara hingga sisi wilayah barat Sumatera. Ditambah lagi dengan Senyar. Jadi ibaratnya debit airnya sudah cukup optimal, maksimal, daya tampungnya nggak punya, pendangkalan, alih fungsi lahan seperti itu. Itu hal-hal yang memang menjadi penyebab kenapa Indonesia hari ini menghadapi bencana dengan cakupan luasan yang cukup masif seperti itu. Baik, jadi ada faktor memang cuaca, ada juga faktor memang kesiapsiagaan dari manusianya itu sendiri ya. Kalau kita bicara soal kesiapsiagaan, mungkin masyarakat, kalau kita bicara soal masyarakat, mungkin masyarakat sudah siap siaga. Tapi itu tadi kan ketika BMKG sudah memberikan peringatan early warning system, kemudian juga pemerintah setempat sudah menjadi komando lapangan, masyarakat sudah menerjemahkan, mengimplementasikan, itu dalam kondisi normal. Ketika kita berhadapan dalam kondisi yang tidak normal, ada hal-hal lain yang memang harus diseriuskan, dipikirkan, diantisipasi, dan kita tidak bisa bicara soal mitigasi di saat tanggap darurat ini. Seperti itu. Kita lebih fokus ke bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan logistik yang cepat, kemudian juga bisa menyelamatkan warga dengan evakuasi, dan bisa membangun hal-hal atau bisa menghidupkan kembali masyarakat, terutama membangun psikologinya. Karena mereka pasti terisolasi, merasa sedih seperti itu. Itu yang harus juga dijaga. Oke, baik. Mas Prihadi, kita masih akan bahas lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Mas Prihadi dan pemirsa. Bagi Sumatera TV masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.